Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap bangsa Indonesia saat ini tengah berduka. COVID-19 per hari ini makin melonjak tinggi. Angka peningkatan sebanyak 4.737. Usaha dan upaya kita sudah maksimal, namun ternyata belum juga dapat memulihkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada khutbah hari ini, izinkan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk mematuhi instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 13 tahun 2021, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2021, serta surat edaran Kementerian Agama nomor 13 tahun 2021. Maksud saya instruksi Gubernur nomor 39 tahun 2021 terkait dengan pandemi COVID-19 dan virus varian baru. Jamaah sekalian yang saya muliakan, terkait dengan hal ini, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan para ulama sudah maksimal. Belum lagi masyarakat yang menerima berita-berita yang lebih banyak berita-berita hoax, sehingga masyarakat sulit membedakan mana berita-berita yang benar dan mana berita-berita yang salah. Sementara orang itu ketika menerima berita melalui media sosial itu langsung di-share, yang ternyata belakangan berita itu tidak benar. Oleh karena itu saya sarankan, pilihlah berita-berita yang dapat dipercaya, dipelajari, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, umat yang sadar beragama dan sadar berbangsa dan bernegara, umat Islam akan merasa bangga apabila tanah airnya maju, dan umat Islam akan merasa terganggu apabila tanah airnya terganggu. Karena umat Islam adalah umat yang cinta tanah air,
Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Manakala tanah airnya terganggu, baik terganggu oleh berita-berita yang hoax, terganggu oleh wabah dan sebagainya, maka yang paling rugi adalah umat Islam. Dan manakala kita dalam kondisi yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan yang untung adalah umat Islam. Pada khutbah hari ini saya mengajak kepada para jamaah sekalian untuk tetap dalam kondisi yang tenang, karena hati yang tenang itulah yang dapat menyelamatkan kita. Sabar dalam menerima berita-berita yang kemudian dia harus bertabayun, tetap menjaga iman, menjaga imun, dan akhirnya kita akan menjadi aman. Wabah ini pertama harus kita lawan dengan iman. Dengan iman mari kita lakukan 3M. Mendawamkan wudu, artinya kita menjaga terus wudu kita supaya dalam kondisi tetap bersih. Umat Islam adalah umat yang paling banyak memberikan sumbangsi di dalam memutus mata rantai COVID-19. Orang yang sholat itu pertama harus bersih badannya, bersih pakaiannya, dan bersih tempatnya. Dan tidak hanya sebatas bersih, tetapi juga suci. Bersih dan suci badannya, bersih dan suci pakaian yang dia pakai, bersih dan suci tempat yang dia gunakan untuk ibadah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan yang disuarakan dengan suara merdu, enak didengar, tetapi juga Al-Quran merupakan obat. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi rahmat. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah itu, maka pertolongan Allah akan semakin cepat. Kemudian yang ketiga, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighasah, istighfar, lakukan di masjid-masjid, di musala-musala maupun di rumah kita masing-masing, baik secara berjamaah ataupun dilakukan sendiri-sendiri. Itu adalah upaya kita dengan kekuatan iman kita. Maka kita harapkan pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir, hingga kita mengalami kehidupan yang normal seperti sebelum wabah ini datang ke kampung-kampung kita. Ketika iman sudah terjaga dengan baik, belum cukup hanya sekedar bermodalkan iman yang kuat dengan keyakinan yang teguh, tetapi juga harus berupaya memperkuat imun. Orang yang terkena COVID ini kebanyakan yang imunnya lemah, apakah anak-anak yang di bawah usia atau orang tua yang sudah berusia lanjut. Ketika imun kita ini kuat, maka virus COVID-19 ini akan terhindar dari kita. Supaya imun kita itu kuat, makan makanan bergizi seimbang, olahraga yang teratur, dan yang paling penting adalah kita harus selalu gembira, tenangkan hati dan positive thinking, berpikir positif, jangan suudzon terhadap siapapun. Agama mengajarkan kita
lebih baik kita berhusnuzon, berbaik sangka, ketimbang kita bersuuzon. Suuzon inilah yang akan memakan ketenangan jiwa kita, dan mudahnya penyakit datang kepada kita manakala kita lebih banyak suuzon, berburuk sangka kepada siapapun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iman kita kuat, imun kita kuat, supaya menjadi aman, patuhi nasihat-nasihat para pemimpin, terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Maka dengan demikian, iman, imun akan menjadi aman. Umat Islam adalah umat yang senantiasa menjaga ketenangan batiniah. Dengan zikir hati kita menjadi tenang. Dengan mematuhi aturan kita akan menjadi selamat. Dan keprihatinan ini dirasakan oleh kita semua. Dan bukan hanya di negeri kita, termasuk juga ibadah haji tahun ini harus ditunda sampai kondisi kembali menjadi aman. Saudi Arabia membatasi jamaah haji hanya untuk masyarakat sekitarnya, belum menerima jamaah dari luar Saudi Arabia. Ini hendaknya dapat kita maklumi, ya. Kemudian jangan lagi mendengar berita-berita yang hoax, perkara duitnya dipakai dan sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir, mari bersama-sama kita juga selain memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita, khususnya Provinsi DKI Jakarta, Allah selamatkan dari pandemi COVID-19. Juga saudara-saudara kita seiman, seakidah, yang saat ini mereka telah dilanda musibah yang besar. Rakyat Palestina yang terus terancam oleh Zionis Yahudi, yang sampai hari ini mereka butuh pertolongan dan perhatian kita semua. Kita memang tidak bisa datang ke Palestina, tetapi bantuan yang kita berikan bisa bantuan berupa doa, memohon kepada Allah agar rakyat Palestina Allah selamatkan, dan Masjidil Aqsa juga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bantuan kita dengan finansial berupa harta, berapapun yang kita keluarkan, niat sedekah membantu dan menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Karena ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi oleh wilayah teritorial. Umat Islam Indonesia, umat Islam di Timur Tengah, umat Islam di Eropa adalah ibarat bangunan yang satu, saling menguatkan, dan ibarat satu tubuh. Jika yang satu sakit, yang lain pun akan merasakan sakit. Sakitnya saudara-saudara kita di Palestina juga sakitnya kita semua. Jika rakyat Palestina
Ada orang-orang tua yang terbunuh, insya Allah mereka mati syahid. Hanya persoalannya, kalau orang tua yang sudah terbunuh, mereka mati syahid, mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara mereka meninggalkan anak-anak yang masih kecil, yang kini menjadi yatim piatu. Ini yang sangat kita khawatirkan. Siapakah yang perhatian dan peduli terhadap nasib mereka, supaya tetap teguh dan kokoh menjadi muslim yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kondisi yang amat sangat memprihatinkan, pandemi COVID-19 ataupun virus varian baru. Hanya kembali kepada diri kita masing-masing, taati aturan, patuhi protokol kesehatan, jaga iman, jaga imun, supaya kita menjadi aman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruh innahu